TK, PAUD. Jadi bisa dikatakan berbagai hobi ini itu membuat ada benang merah sebetulnya, membuat saya jadi ingin membuahkan dalam buku gitu. Jadi inspirasi-inspirasi tersebut rasanya perlu dituliskan dalam buku gitu. Nah, ini adalah ciri khasnya point of view nih, teman-teman sekalian. Kita tuh selalu diajari untuk pause sejenak gitu ya. Kita jeda sejenak untuk mengendapkan seharian ini kita ngapain aja, kita renungkan, kita endapkan. Dan ini ada persembahan dari salah satu penyanyi favorit anak saya ya. Kita simak sama-sama sambil kita menundukkan kepala sejenak untuk pause. Baik, terima kasih teman-teman. Boleh dong sharing ya ketika tadi mendengarkan lantunan instrumen dari Billie Eilish, apa yang dirasakan oleh teman-teman? Bisa dituliskan di kolom chat ya. Boleh tuliskan Bapak Ibu, kira-kira apa yang dirasakan nih tadi atau apa ya dapat sesuatu apa yang berkelebat gitu ya. Silakan. Nah, sambil nunggu nih Kak Alfia. Jadi kalau aku sendiri ketika dengar Ya. pentabuhannya tadi itu kayak ngerasa aku itu menari dengan kain yang sangat panjang gitu loh.
Jadi bayanganku kayak apa namanya putri-putri di kerajaan Cina yang narinya pakai kain yang panjang gitu. Yang megah gitu ya. Ah, itulah. Ini lagunya berjudul Lovely dari Billie Eilish dan memang dia salah satu musisi yang cukup kuat ya autentisitinya gitu. Dan itu tercermin dari lagu-lagunya juga gitu. Baik, ini ada yang nggak dengar suaranya rupanya ya. Terasa lebih rileks. Terima kasih Kak Lindsay memandu hari ini memandu 5 coaching orang. Wah, sampai 5 orang ya, keren ya. Saya biasanya 3 lah. Terus instrumen musik suka aja kalau musik slow. Ikut nyanyi, oh terima kasih Kak Ina. Jadi ikut nyanyi. Baik, teman-teman, tadi kita udah sedikit spill ya tentang authenticity dan kita sengaja memilih Billie Eilish salah satu musisi yang memang otentik. Nah, ini kita ajak interaksi lagi nih teman-teman di sini. Karena salah satu ciri khas selain musik dalam paus gitu ya, ada pausnya kalau point of view itu, kita juga belajar coaching, belajar berinteraksi dengan diri kita itu melalui gambar-gambar. Nah, salah satunya ini nih, menurut teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, mana yang paling menggambarkan pribadi yang otentik dari profil-profil yang saya tampilkan ini gitu ya. Bentar. Nah, ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, kali ini boleh open mic ya, Bu Mariati, kalau teman-teman mau Betul. ceritakan dari 3 gambar ini, mana ya yang paling gambarin sifat otentik gitu, ciri khas otentik gitu ya. Salah satu ya, Dan Ovi ya. salah satu saja, dipilih Oh, salah satu salah saja. satu. Oke. Kak Boleh? Sel Kak Selvi tadi dengerin musiknya klasik, terus ada ketenangan menghampiri ya, Kak Amron, terima kasih. Yang sepatu, Kak Mits. Boleh dong diceritakan apa yang menyebabkan Kak Mits memilih sepatu sebagai pribadi yang otentik? Kalau open mic lebih oke lagi. Karena full color, oke. Yang lain? Teman-teman yang lain? Kalau Di Bu sini Mariati pilih yang mana ini, Bu? kalau aku pilih nomor 2. Di sini nggak ada salah, nggak ada bener ya, Nggak ada tapi salah, nggak ada antara benar. itu. Jadi kalau aku pilih nomor 2 tuh, Karena karena aku suka warna pink. Itu otentiknya aku gitu ya. Aku pernah mengkhianati warna otentikku gitu ya. Dan Hmm. ngerasa nggak jadi dirinya sendiri sih gitu. Oke. Jadi sekarang dikembalikan lagi ya, ingin warna Iya, suka dengan warna pink gitu lah. betul. Lalu ini ada Ibu Maria, Kak Maria, panggil Kak aja ya, biar kita sama semua di sini Kak. Wanita dengan es krim sama nih dengan Ibu Mariati karena memiliki ciri khas dari stylenya gitu ya. Kalau Kak Buya Diki itu yang masukin tangan ke jeans, kenapa itu kira-kira Kak Buya? Karena cool, menikmat sekali dengan dirinya gitu ya Kak Novita ya. Kayaknya paling banyak pilih yang ibu di tengah tuh. Cool banget ya. Wah, cool banget. Saya juga pilih yang di tengah ini. Kayaknya Iya. kalau posisinya ditaruh pinggir mungkin agak beda ya. Tapi dia memang eye catching sekali ya kayaknya. Baik teman-teman, itu sedikit banyak ya tentang makna autentik itu memang punya ciri khas tersendiri. Tapi gimana dari para pakar itu mengartikan autentik itu seperti apa? Kita simak dari Simon Sinek dulu ya. Dia penulis buku Start with Why. Dia bilang otentik itu ketika apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan itu sama selaras gitu. When you say and do the things you actually believe. Jadi apa yang dikatakan sama yang dilakukan tuh hal yang sama-sama dia percaya gitu. Nah, kalau Mary Eichenholz dia ini seorang ini pemikir juga ya dan dia juga seorang observer di bidang psikolog. Dia bilang orang yang autentik itu artinya apa yang dia lakukan, apa yang dia tunjukkan itu menunjukkan dirinya secara utuh.
gitu, tanpa berusaha untuk menyenangkan orang lain. Nah, gitu ya. Jadi kata kuncinya itu selaras hati dengan ucapan dengan tindakan gitu. Juga menunjukkan seutuhnya gitu ya. Kalau menurut menurut Mary Eckhart. Nah, kalau menurut saya merumuskan ini. Merumuskan dalam kamu dan keyakinan atau saya dan keyakinan saya itu sama dengan otentik. Jadi harus disertai dengan keyakinannya kita gitu. Nah, waktu di camp menulis juga bareng Bu Mariati, memang ternyata mentornya kalau bisa ada rumusnya nih biar gampang diingat. Nah, kebetulan saya juga udah siapkan rumus ini gitu ya. Jadi diri kita dengan keyakinan kita itulah otentiknya kita gitu teman-teman. Nah, kalau dijabarkan dalam kata-kata nih ya, otentisitas itu adalah bagaimana kita berhasil mendapatkan kenyamanan ketika kita mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, mengejawantahkan itu maksudnya mendemonstrasikan, menunjukkan sikap kita, prinsip kita, dan keyakinan diri kita. Jadi ada kata kunci nyaman kita untuk nyampein gitu. Dan ketika menyebutkan kata nyaman itu terjadi internalisasi diri dalam diri dulu gitu ya. Nggak gampang loh menunjukkan kenyamanan, apalagi ketika kita ada di lingkungan yang wah kayaknya kritis-kritis nih di lingkungan kerja tuh pada vokal-vokal nih. Nggak gampang mengungkapkan pendapat dan tidak mudah juga kita menerima feedback dari orang lain gitu ya. Nah, otentisitas ini diperlukan, apalagi di era sekarang yang serba disruptif, di era sekarang yang serba noise gitu ya, dunia online maupun offline itu sama-sama berisik penuh gitu ya. Maka kita perlu punya ciri khas yang menunjukkan saya tuh kayak gini, ciri khas saya tuh kayak gini, dan kita nyaman dengan itu gitu. Itu teman-teman. Nah, kalau di kartu-kartu point of view, salah satu tools coaching yang juga saya pakai itu ada kartu khusus yang memang kata kuncinya itu authenticity ya. Ya, warnanya seperti warna favoritnya Bu Mariati nih, pink gitu ya. Jadi kayak kelihatan banget nih, otentik banget tuh gitu ya. Ini kelihatannya semuanya punya warna memakai baju dengan warna yang sama, dengan wig yang sama, tapi masing-masing itu Buka 24 jam gila. punya keunikan sendiri walaupun sama, itu tidak sama persis teman-teman. Nah, dan ini yang salah satu menginspirasi saya nih waktu saya buka-buka ini ya Pinterest ya. Terus ada quotes yang nulis authenticity is magnetic. Orang yang autentik itu dia magnetik punya daya pikat gitu. Jadi autentik toh kita dan keyakinan itu belum cukup ternyata teman-teman. Perlu punya daya tarik gitu, punya daya pikat. Dan ketika kita memikat orang lain itu perlu perlu sesuatu adaptasi gitu ya. Nah, ini kita lihat lebih dalam lagi nih, ada quotes yang sangat menarik nih yang juga saya kutip dalam buku saya, Elizabeth Town. Dia bilang, manusia itu pada dasarnya itu magnet. Jadi setiap detil peristiwa yang dialami itu datang dari daya tariknya sendiri. Kita juga saling menulari, kita saling memberikan resonansi satu dengan yang lain gitu. Karena memang tubuh kita terdiri dari elektromagnetik juga gitu. Jadi secara physically juga seperti itu dan secara harfiah begitu, tapi secara di dalam diri kita juga perlu mengaktifkan elektromagnetik dalam diri kita. Nah, kata-kata yang berhubungan dengan authenticity ini teman-teman. Barangkali teman-teman juga familiar ya. Ada yang nyebut karakter, ada yang nyebut jati diri, ada yang nyebut persona gitu ya. Persona itu dari kata person, orang, pribadi seseorang adalah apa yang dia tunjukkan pada orang lain gitu ya. Kemudian menjadi sebuah identitas. Ini mirip-mirip, kata-katanya mirip-mirip. Jadi autentisitas itu pasti berhubungan dengan karakter orang, berhubungan dengan jati diri orang, personanya dia, dan menjadi identitasnya dia. Nah, ini lagi nih, ada gambar lagi nih teman-teman. Sambil dilihat gambarnya, saya lihat kolom chat ternyata memang paling banyak memilih yang tadi gambar nomor 2 ya. Nah, sekarang dari gambar-gambar yang hitam putih ini ya, kita benar-benar fokus pada ekspresinya, profil orang di dalamnya. Bagaimana menurut teman-teman semua di sini, kakak-kakak di sini, yang karakter masing-masing ini seperti apa? Teman-teman bisa jelaskan salah satu aja lah ya. Dari yang 4 ini yang menarik untuk diceritakan. Yang mana kira-kira? Nomor satu, yang anak Oh, kecil. makasih Kak Novita.
Alasannya apa nih Kak Novita yang nomor satu? Karena em, ekspresinya full ya, kayak yang Hmm. excited, matanya bulat gitu ya, gede gitu kan, Hmm. kayak mau ngomong wow gitu, terus mukanya Oke. ceria gitu. Kayak yang gimana sih ekspresi senang senang excitednya anak kecil yang kayak kedapatan coklat gitulah. Wow, Hmm. keren gitu. Keren. Kayaknya dia ada coklat di depannya terus dia excited gitu ya. Iya, iya. Iya, jadi ini menunjukkan dia tuh anaknya tuh ekspresif banget gitu. Terus penampakannya dia juga menunjukkan isi hatinya gitu ya, karena sampai matanya terbuka gitu dan menyenangkan dilihat. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Terima kasih banyak Kak Novita udah memberikan ini ya apa namanya pandangannya dan yang lain juga boleh tuh teman-teman yang lain ya. Tadi kita lihat coba yang mana nih yang mau dikomentarin silahkan di kolom chat juga boleh. Paling nggak mungkin buat teman-teman kalau mau mengamati lebih intens gitu ya, bisa di capture dulu, terus mungkin dilihat secara detail kali ya, gitu. Di Zoom gitu Bu ya. Mm, Di Zoom. apa, apa yang dilihat dari foto ini, apa yang menarik gitu ya. Terus kemudian kira-kira orang ini dari sorot matanya, apa yang dia lihat gitu ya. Apakah ada kebahagiaan di situ? Apakah mungkin ada rasa kesedihan di situ gitu ya. Nah, teman-teman bisa explore nih dari wajah-wajah yang ada. Kira-kira karakternya seperti apa gitu. Ini juga sebagai latihan kepekaan kita melihat satu objek teman-teman. Jadi di sini kita latihan ininya lah ya, latihan pemanasan dulu tuh. Kalau di kartu point of view ini yang kategori faces, jadi kita belajar betul-betul mengamati detail-detail ekspresi seseorang. Nah, boleh mungkin ada lagi yang mau sharing eh, kartu nomor berapa nih yang menarik teman-teman dan teman-teman bisa melihat karakter itu dari mananya gitu. Misalnya, oh saya melihat karakter itu dari jenggotnya gitu ya, atau dari rambutnya atau apa seperti tadi Bu Nivita apa ya melihat dari matanya nih ya, yang terlihat bulat, antusias di situ. Oke. Boleh nih siapa eh, yang mau sharing? Pak Seto tadi mana Pak Seto? Boleh dong Pak. Oh, ada nih dari Bu Eni. Bu Eni berkenan untuk open mic, boleh sharing? Oke, terima kasih. Kalau saya milih nomor 4, karena saya eh, menurut bayangan saya, orang ini di fotonya bukan secara candid ya, tapi benar-benar di foto itu dan dia tidak ada, kalau dari ekspresinya nggak ada perasaan malu atau sungkan, tapi dia kayaknya enjoy aja menghadapi ini. Itu dari saya. Terima kasih. Hmm. Nomor 4 itu berarti yang mana ya, Kasih. Bu Eni? Yang Yang kacamataan ini ya Bu? pria pakai kacamata. Wah, oke, pakai kacamata. Oke. Makasih Bu Eni. Baik. Ya, dua orang sudah menjawab tadi merespon ya Bu Mariati. Kita Hmm. lanjut ya kalau begitu ya. Kalau saya itu justru yang ibu nomor 3 tuh, Bu Mariati. Ibu yang nomor 3 tadi itu kayaknya pikirannya penuh sekali gitu ya. Ingin ngomong tapi dia simpan. Cukup terlihat dari ekspresinya gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi saintifiknya nih, teman-teman, ini adalah Lewin's behavior ya. Diambil dari Lewin's behavior yang dilakukan sebuah penelitian. Ya, karakter, personality itu ada di dalam rumus ini. Jadi kalau di rumus ini diwakili dengan personality P. Jadi sikap kita, perilaku kita, attitude kita atau yang disebut dengan behavior itu sama dengan fungsi P dan fungsi E. Dipengaruhi oleh fungsi P dan fungsi E. P itu adalah karakter yang udah terbentuk sejak kita kecil. Jadi karakter atau personality itu ibaratnya sebuah pahatan yang dipahat dari sedikit demi sedikit dari pendidikan orang tua, dari lingkungan kita, perjalanan hidup kita, itu membentuk personality. Dan ada yang sudah mengalir dalam DNA, misalnya dia orangnya cerewet, talkative gitu. Mau diapa-apain juga
karakter aslinya itu talkative. Jadi dia harus benar-benar latihan kalau misalnya untuk mengurangi cerewetnya dia gitu ya. Tapi karakter itu nggak bisa hilang. Dia hanya bisa dikelola saja, dikelola, di manage, diaktifkan tombolnya pada saat-saat yang tepat gitu ya. Kalau dia berhasil mengelola dirinya di saat yang tepat, yang kata orang bisa menempatkan diri nih orang ini, nah gitu. Nah, kemudian itu adalah environment atau lingkungan. Jadi sikap kita, attitude kita, tingkah laku kita itu selain dipengaruhi oleh personality juga dipengaruhi oleh lingkungan. Karena itu di perusahaan-perusahaan ya, kalau teman-teman di sini ada yang kerja di perusahaan, ada yang punya usaha gitu ya, membangun lingkungan yang disebut dengan corporate culture itu sangat penting. Dan corporate culture itu terbentuk minimal 7 tahun baru bisa, oh ini benar-benar corporate culture kita nih, itu benar-benar firm itu di 7 tahun ya rata-rata. Sehingga itu yang sulit dicuri oleh perusahaan lain. Nah, kenapa ini penting? Karena memang menularkan sesuatu ke timnya, ke satu dengan yang lain, itu sesuatu yang sangat penting, mempengaruhi sikap orang tersebut gitu. Jadi kalau kita punya sebuah karakter yang memang kita ingin, misalnya saya ini orangnya pendiam banget sebaliknya gitu ya. Sudah dari sononya itu kayak pendiam banget, mungkin pas kecil terbiasa main sendiri gitu ya, nggak kurang stimulan dari lingkungannya sehingga dia terbentuk menjadi seorang yang pendiam. Dan dia susah gitu ngomong. Tapi lingkungan dia harus membantu dia untuk bisa dia menyampaikan apa yang ada di kepalanya gitu. Jadi ini rumus secara saintifiknya. Nah, dari rumus tersebut teman-teman, saya punya sebuah framework gitu ya. Jadi magnetic U itu bentuknya frameworknya memang seperti magnet. Yang ini saya rumuskan menjadi 2 kutub gitu. Jadi kutubnya itu ada kutub adaptasi yang sebelah kiri. Ini suka macet-macet nih zoom-nya. Jadi ada kutub sebelah kiri itu adalah kutub adaptasi. Dan kutub sebelah kanan itu adalah kutub magnet. Jadi sebelah kiri itu saya nyebutnya 3U supaya gampang diingat gitu. Yang sebelah kanan magnet. Dua-duanya ini singkatan ya. Jadi apa itu 3U gitu. Nah, 3U itu sebetulnya menggambarkan prinsip-prinsip kita. Kalau tadi diingat bahwa authenticity itu artinya saya dan keyakinan saya, Anda dan keyakinan Anda gitu ya. Prinsip yang kita pegang. Prinsip ini bisa dari agama yang kita anut, budaya yang kita yakini gitu ya, value yang kita pegang gitu. Misalnya, oh saya menjadi seorang vegetarian, tapi kita punya alasan tuh, itu prinsip kita. Kemudian kalau kita ingin menjadi pribadi yang otentik, yang magnetik, yang bisa diterima oleh lingkungan, maka kita perlu mengaktifkan sifat-sifat atau mengaktifkan perilaku-perilaku adaptif. Kita wajib untuk adaptasi gitu. Ini saya sebutnya dengan diagram kamu. Nah, kita lanjutkan lagi ya, balik lagi ke framework magnet ini. Apa itu 3U-nya? Kutub yang satu, yang 3U-nya ini, yang pertama itu ada unique, kemudian yang kedua universe of your own, dan uncover your thought. Nah, ini saya masukkan dalam prinsip kutub. Sedangkan kutub yang adaptasi itu singkatannya magnet. Berawal dari mirror, acceptance, gratitude, natural curiosity, empathy, dan kita menyambut diri kita dengan tada, it's you gitu. Nah, ini penjelasannya nih, core of the core-nya nih teman-teman. Jadi setiap diri kita itu punya keunikan. Jadi cover buku saya itu lambangnya sidik jari ya, karena sidik jari ini yang melambangkan setiap orang itu unik. Bahkan yang kembar sekalipun itu nggak sama persis. Dia hanya mirip saja. Karakternya bisa jadi berbeda. Nah, di bab 1 ini akan banyak mengeksplorasi siapa diri kita, bagaimana kita mengukur diri kita. Saya itu sifatnya kayak apa. Karena walaupun kita berinteraksi dengan diri kita sehari-hari gitu ya, tapi bisa jadi ada blind spot yang kita nggak tahu, sehingga butuh tools. Nah, toolsnya itu macam-macam ya. Biasanya di perusahaan paling banyak itu pakai DISC gitu ya. Nah, DISC itu dominance, influence, terus stability, dan completeness ya. Kalau saya tinggi di influence dan completeness-nya. Awalnya dulu waktu saya masih awal-awal kerja itu D-nya, dominance yang tinggi ya. Tapi karena saya mengelola diri saya akhirnya bisa bergeser gitu ya. Tapi di saat-saat tertentu D-nya akhirnya naik gitu. Karena ada 3 parameter pada saat orang dites DISC ini. Dia yang betul-betul dirinya,
dia pada saat dalam tekanan gitu ya, dia pada saat profesional kerja gitu. Jadi tadi kalau ada yang mengatakan kalau kerja saya nggak benar-benar jadi diri saya nih, nah itu berarti dia sedang mengaktifkan adaptasinya dia gitu. Nah, kemudian hal kedua itu adalah universe of your own. Artinya kita membangun kerajaan kita sendiri, membangun benteng kita sendiri. Hal ini terutama buat orang-orang yang lingkungannya itu tidak mendukung dia, toksik lah bisa dikatakan gitu ya. Nah, ini saya banyak bercerita di masa kecil saya, bagaimana lingkungan saya, karena saya tinggal di Surabaya itu daerah Bronx-nya Surabaya lah ya gitu ya, perkampungan yang motor aja harus dituntun gitu, nggak bisa dinyalakan mesinnya. Jadi walaupun orang tua saya berusaha memberikan lingkungan saya yang baik, tapi saya tetap tuh bisa mendengar kekerasan rumah tangga, mendengar bagaimana anak-anak dimarahin orang tuanya, itu ada dalam otak saya, dalam telinga saya mendengar, saya melihat, sehingga saya perlu membentengi diri saya supaya nggak ketularan sama lingkungan saya gitu. Dan saya yakin bahwa ketika kita membentuk sebuah garis imajiner gitu, itu tubuh kita akan mengarah ke situ gitu. Dan kisahnya akan saya ceritakan lebih lengkap lagi dalam buku sebetulnya ya. Nah, lalu di bab 2 ini saya mendapati ternyata kesepian itu memberikan hasil yang positif buat saya gitu. Itu menjadi blessing in disguise lah. Dengan saya dulu biasa kesepian, akhirnya saya punya daya imajinasi, saya punya teman ngobrol sendiri dengan menulis, menggambar, dan itu menjadi kebiasaan sampai dengan sekarang pun. Saya punya anak 2, rumah saya banyak orang gitu ya, tapi saya punya zona saya gitu. Yang di situ hanya saya dan pemikiran saya. Suami saya pun tahu gitu kalau saya lagi cari inspirasi atau mendapatkan inspirasi dan segera harus dituangkan, dia sudah paham gitu. Nah, kemudian bab 3-nya uncover the thought. Nah, ini kita coba cek lagi ya yang ada di kolom chat ya Bu Mariati, siapa tahu ada teman-teman yang mau komen tuh. Terima kasih Kak Ika, jadi pengen baca bukunya ya. Wajib ya Bu Mariati ya baca bukunya ya. Penasaran kan ya akhirnya? Iya, nah di bab 3 ini baru kita lebih saintifik lagi nih teman-teman. Sebetulnya dalam setiap bab pasti saya akan menyertakan data-data saintifik dari teori-teori yang udah ada dikombinasikan dengan pelajaran coaching yang saya dapatkan, dikombinasikan dengan experience gitu. Jadi bukan hanya theoretical tapi juga ada studi case-nya. Nah, apa itu distorsi kognitif? Ini yang mengganggu pikiran-pikiran kita, teman-teman, yang membuat kita jadi logical fallacy, kita jadi muncul gitu ya, kesalahan berpikir kita muncul, sehingga kita perlu belajar untuk mengembalikan lagi mana yang perlu ya, sehingga di sini distimulan dengan pertanyaan. Jadi kalau teman-teman belajar coaching, pertanyaan itu menjadi salah satu senjata utama gitu ya dalam proses percakapan coaching. Dan pertanyaan itulah yang menunjukkan bagaimana kualitas sesi coaching tersebut gitu. Sehingga di dalam setiap subbab itu kami menyediakan, di sini buku ini menyediakan pertanyaan-pertanyaan renungan. Buku ini hanya 19 halaman, total 215 halaman, tidak terlalu tebal. Tapi buku ini bisa dibaca dengan cepat, sekaligus setiap bab itu saya mengajak untuk jeda. Kayak tadi ya dengerin lagu. Untuk jeda, untuk memikirkan dan merenungi case maupun pertanyaan yang saya berikan dalam buku itu. Untuk teman-teman benar-benar mencari jawabannya. Karena jawabannya itu nggak jauh-jauh. Jawabannya itu adalah jawaban-jawaban reflektif dalam diri kita gitu teman-teman. Lalu di sini saya juga ngajarin orang-orang untuk self coaching. Kita tahu bahwa coaching itu adalah seorang coach itu memberikan jasa coaching itu lumayan lah ya, harganya itu lumayan gitu ya. Saya pun kalau dalam proyek-proyek masih sering dan mewajibkan diri saya untuk ngasih pro bono, karena kalau misalnya saya ke kampus untuk membayar sesi coaching tuh mereka pasti mikir-mikir gitu ya. Sehingga di sini saya menawarkan juga metode self coaching gitu. Gimana sih caranya coaching terhadap diri kita gitu ya. Sehingga kita tuh nggak hanya melamun atau tidak hanya self talk yang random gitu ya. Dengan self coaching itu kita belajar berpikir terstruktur teman-teman, nggak randomly gitu ya. Lalu di sini juga ada cognitive behavior model yang saya tawarkan dalam buku ini gitu. Oke. Nah, sampai dengan di bab 3 ini itu Kak Ika pengen baca bukunya ya. Memang kok buku tapi isinya banyak framework gitu ya.
Iya, betul banget teman-teman. Jadi bukunya ini kita saya berikan alat bantu dalam bentuk framework yang teman-teman gampang untuk memahaminya. Nah, di kutub yang berikutnya, kalau tadi teman-teman ingat ya, jadi terdiri dari dua kutub. Kutub yang 3U ini adalah internalisasi diri kita itu benar-benar diaktifkan gitu teman-teman. Prinsip-prinsip kita apa gitu. Kemudian apa yang kita yakini itu ada di bagian 3U ini, kutub diri kita. Sedangkan yang di bagian mulai M, singkatan dari magnet ya, M-nya itu adalah mirror. Nah, di sini kita mulai itu beradaptasi. Nah, sebagaimana dengan cermin gitu ya. Cermin itu kan kalau salah satu optik kalau kita belajar fisika. Dulu saya suka sekali dengan eksakta, kepinginnya masuk eksakta, tapi ternyata saya ditakdirkan ke ekonomi gitu, ke marketing. Marketing itu kan eksak bercampur dengan seni gitu ya. Ya, tapi saya masih mengagumi dunia eksakta. Salah satunya fisika. Jadi kalau teman-teman melihat kembali rumus-rumus optik dalam hal ini cermin itu kan ada unsur F fokusnya ya dan ada unsur posisinya. Jadi ketika kita bercermin melihat itu kita mesti mengaktifkan kondisi menerima kenyataan bahwa yang kita lihat itu adalah diri kita. Satu itu. Tapi yang kedua, cermin itu tidak menunjukkan diri kita secara utuh. Hanya yang terlihat saja di depan kita. Gitu ya. Kecuali kalau cerminnya itu sampai 360. Karena itulah kita butuh masukan dari orang lain gitu ya. Jadi di sini falsafah cermin itu saya eksplorasi dan ini menjadi bagian favorit mentor saya itu Bu Amelia suka di bagian mirror ini. Kemudian di sini lebih direfleksikan lagi gitu. Bagaimana kita menerima feedback dari orang lain gitu ya. Ternyata kok saya dinilai orang kayak gini ya gitu ya. Bagaimana kita aku nggak kayak gitu toh gitu. Jadi faktor-faktor penolakan dalam diri itu saya eksplorasi dalam bab ini. Nah, kemudian geser lagi nih ke A, acceptance, penerimaan. Nah, kalau orang Jawa itu sangat familiar dengan istilah nerimo ing pandum gitu ya. Itu sangat familiar. Seakan-akan nerimo itu sama dengan pasrah, padahal beda banget teman-teman. Jadi kalau kita dibilang pasrah saja, itu bukan berarti kita give up. Jadi pasrah itu tidak sama dengan menyerah. Acceptance tidak sama dengan pasrah. Beda ya. Acceptance itu artinya penerimaan yang artinya proses di dalam diri kita itu terjadi pergolakan gitu ya. Ketika kita menerima suatu keadaan cobaan, musibah, ujian di luar prediksi itu di dalam diri kita itu kan bergolak gitu ya. Ada proses nggak terima, ada proses juga nggak nyangka, sedih, marah gitu ya. Nah, proses internalisasi diri kita yang ditunjukkan sampai di luar yang dirasakan oleh orang lain itu adalah disebut dengan acceptance. Ini ada rumusnya juga. 5A. Jadi acceptance ini penerimaan diri itu tidak berdiri sendiri. Dia dipengaruhi oleh AA yang lain. Nah, yang lain apa nanti saya spill di bawah ya. Gitu. Nah, kemudian kita beranjak lagi ke ini nih, gratitude atau rasa syukur ya teman-teman ya. Rasa syukur tuh kalau kita biasa orang Islam alhamdulillah gitu ya. Kalau orang Kristen puji Tuhan gitu ya. Ada faktor lain yang kita sampaikan rasa terima kasih itu, rasa syukur itu. Jadi syukur itu tidak bisa ditanamkan dalam diri saja. Syukur itu harus ditunjukkan, harus diejawantahkan. Dan syukur itu lebih daripada terima kasih. Nggak cukup gitu kita syukur hanya bilang, oh terima kasih, tidak cukup. Karena syukur itu maknanya kalau diterjemahkan ya, di dalam KBBI maupun juga Dictionary Oxford itu menunjukkan sikap kita pada seseorang atau sesuatu yang membuat kita yang memberikan kenikmatan buat kita gitu. Misalnya kita bersyukur kepada Tuhan, ya kita tunjukkan dengan beribadah, dengan melaksanakan perintahnya, melakukan hal-hal yang memang disukai gitu oleh Tuhan kita gitu. Nah, kalau kepada orang tua ya kita tunjukkan dengan apa gitu, dengan berbakti kepada mereka. Jadi nggak cukup hanya dengan terima kasih salim itu nggak cukup. Jadi bentuk rasa syukur itu harus ditunjukkan teman-teman gitu. Nah, orang yang bersyukur itu akan terasa, dirasakan oleh orang lain di sekitarnya. Orangnya akan lebih apa ya,
nggak gampang mengeluh, nggak gampang down gitu ya. Itu orang-orang dengan rasa syukur yang tinggi. Oke. Lalu kalau di coaching itu para coach ini itu mengharapkan terjadi aha moments, teman-teman. Aha moments itu adalah suatu momen dari situasi yang sulit, yang bulat gitu, yang apa ya, kayak orang habis masuk kubangan kakinya gitu ya. Terus kakinya berhasil keluar. Nah, itu aha moment, teman-teman. Biasanya para coach ini mencari aha moment dari momen percakapan coaching dengan coachingnya. Tapi diri kita pun perlu juga menemukan aha moment ini. Kalau lagi pusing, aduh punya masalah, terus kita berhasil menemukan titik terang, nah itu aha moment. Gitu. Aha moment itu juga bisa pergeseran perasaan, misalnya dari yang tadinya bingung menjadi tidak bingung, itu juga aha moment. Orang bisa menemukan aha moment itu harus mengaktifkan rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang tinggi itu beda dengan orang kepo ya. Stalker itu beda ya teman-teman ya. Kalau rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity ini lebih, kata kuncinya itu mencari pemecahan dari masalah. Punya masalah apa, jadi dia digging, cari tahu pemecahannya mana nih, gitu ya. Tapi kalau orang yang kepo itu ingin tahu urusan orang lain gitu. Jadi bukan memecahkan masalah, tapi lebih ingin hal yang tidak menyangkut dirinya secara langsung. Itu kepo, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ketika ingin mengaktifkan lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang adaptif, maka kita perlu punya empati. Empati ini sampai sekarang saya pun terus belajar gitu ya, terus mengasah. Terutama kalau urusan dengan teman dekat. Kalau sama teman dekat itu rasanya otomatis jadi simpati gitu. Nah, simpati dengan empati itu beda. Sama-sama sebuah sikap positif ya. Dua-duanya itu menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Tapi caranya beda. Responnya beda. Refleksnya beda. Dan hasilnya ternyata beda loh teman-teman. Studi menunjukkan kalau di rumah sakit misalnya ya, kalau merawat pasien dengan empati itu lebih memberdayakan keluarga pasiennya. Pasien lebih kooperatif untuk bisa membuat pasien ini sembuh. Keluarganya itu lebih kooperatif untuk membuat pasiennya sembuh dibandingkan dengan simpati gitu. Dan di dunia kerja pun atasan, lingkungan culture perusahaan kalau membiasakan empati itu membuat karyawan lebih produktif dibandingkan dengan simpati. Nah, kayak apa tuh bedanya? Itu ada di dalam bukunya, teman. Kemudian kita juga belajar bagaimana mendengarkan gitu ya, listening skill, terus non-judgmental, itu saya bahas juga di buku. Sampai dengan kita menyambut diri kita gitu. Di bagian akhir kita menyambut diri kita ini, kita belajar lagi nih dari lingkungan, misalnya dari akar, dari padi, dari sandwich. Nah, gimana itu ya belajar dari sandwich ya? Nah, itu analogi-analogi itu saya juga gamblangkan, saya ceritakan di dalam buku. Dan ini ya teman-teman, di situ terangkum gitu ya, terangkum menjadi magnet. Jadi kalau teman-teman baca, M-nya itu adalah mirror, A-nya itu adalah acceptance gitu. Kemudian G-nya itu gratitude, dan N-nya itu natural curiosity, E-nya empathy, dan T-nya tada issue gitu. Baik, ini boleh dong kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung aja open mic atau ditanyakan di ini ya, di chat box ya, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa acceptance itu nggak berdiri sendiri. Ini adalah salah satu dari framework yang juga saya jelaskan dalam buku. Acceptance itu dipengaruhi bagaimana kita awareness terhadap situasi yang terjadi. Aware itu adalah sadar sepenuhnya apa yang ada. Jadi di sini juga teknik-teknik jeda juga kita sampaikan. Kemudian kalau kita aware, akhirnya kita jadi mengapresiasi. Oh ya, kita mengapresiasi. Jadi kalau kita mau menyampaikan rasa terima kasih itu juga dibarengi dengan apresiasi. Nah, kemudian itu mempengaruhi sikap kita, teman-teman. Kalau kita menjadi orang yang acceptance, orang yang bisa menerima situasi, itu kita tunjukkan dengan sikap kita. Dan dari situlah akhirnya kita menjadi orang yang adaptif gitu. Jadi orang menjadi adaptasi itu enggak memang
perlu proses internalisasi diri yang cukup kompleks ya. Tidak semua orang medan tempurnya sama. Ada orang yang gampang kalau adaptif. Kalau misalnya teman-teman ngelamar apa namanya menerima karyawan ya, apa sikap positif value saya itu gampang beradaptasi. Nah itu harus digali lebih dalam tuh adaptasinya itu seperti apa gitu ya. Nah juga aha moment tadi teman-teman itu juga saya bentuk dalam bentuk framework seperti ini. Bagaimana agar kita bisa menemukan aha moment atau seperti orang yang menerima secercah cahaya gitu ya dari situasi yang gelap bulat gitu. Nah ini frameworknya supaya kita ketemu jalan keluarnya itu dengan framework ini gitu teman-teman, tahap-tahapnya. Jadi bisa dikatakan buku ini disajikan dengan magnetic questions, jadi ada pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mikir sejenak, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menggali diri kita, hati kita, pikiran kita, panggilan jiwa kita itu diaktifkan, kemudian juga dirupakan dalam bentuk framework, dan ada use case-nya, jadi ada contoh-contoh kasusnya, jadi tidak hanya berkutat di teori. Dan pastinya buku ini sebagai teman untuk pembacanya bertumbuh bersama. Jadi kalau teman-teman lagi perjalanan dinas atau lagi menunggu gokar datang gitu ya. Kalau saya biasanya nunggu jemputan suami saya baca buku. Saya berharap buku ini jadi teman bertumbuhnya teman-teman. Dan bertumbuh itu tidak harus menuntut percepatan, dinikmati gitu ya. Kalaupun seperti bunga yang mekar itu pada saat yang tepat gitu teman-temannya. Itulah yang ingin saya berusaha sampaikan ya makna dalam buku tersebut. Silahkan kalau mau terkoneksi tinggal scan aja, gampang aja kalau zaman sekarang ya. Di rumah aja di scan, udah bukunya bisa langsung diantar ke rumah masing-masing di seluruh Indonesia. Jangan khawatir gitu, ini tersedia di Tokopedia, ada di kalau yang lebih suka e-book, Mbak ini zaman digital loh, ada e-book Gramedia ada, kemudian e-book Google Play Store juga ada, kemudian ada juga di Shopee, atau bisa juga terkoneksi dengan saya ya. Ini adalah Instagram saya @magdaofi, bisa juga di LinkedIn di Magdalena Ofi. Saya dengan senang hati bisa terkoneksi lebih dalam lagi dengan teman-teman. Seperti itu Bu Mariati dan teman-teman sekalian di malam hari ini saya senang sudah bisa berbagi. Jika ada diskusi pertanyaan saya akan sangat terbuka. Terima kasih. Mulai di slide sebelumnya dong Mbak Ovi, kalau teman-teman tadi kelewat. Nah, jadi teman-teman bisa scan gitu ya. Jadi bisa dibayangin bukunya ini cukup tebal ya teman-teman. Tapi pastikan itu teman-teman akan dapat banyak rumus ya untuk diri sendiri. Nah, jadi ternyata rumus itu tidak hanya matematika dan fisika, tetapi dalam kehidupan ini dan untuk tarik-menarik gitu ya. Betul. Itu ada rumusnya semua. Nah, teman-teman yang mau terkoneksi dan tadi ada yang udah nulis kayaknya jadi pengen baca bukunya gitu. Nah, kalau pengen baca itu harus punya dulu gitu ya. Jadi nggak bisa ya kan? Nggak bisa coba Mbak Ovi tolong di screenshotkan halaman sekian kan nggak bisa gitu ya. Jadi harus punya dulu gitu. Nah, oke, thank you banget Mbak Ovi. Ini daging banget gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan The Magnetic You. Silakan. Adakah? Tipsnya apa nih? Nah, oke. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut gitu. Atau mungkin kalau teman-teman membayangkan nanti apa namanya bisa membaca buku ini, teman-teman tuh sebenarnya punya ekspektasi apa nih? Nah, itu kayaknya perlu di cross check sama Mbak Ovi. Mbak, aku tuh membayangkan aku baca buku ini terus nanti aku jadi begini. Kira-kira itu bisa nggak sih? Nah, karena Mbak Ovi yang punya buku ini, punya gambarannya. Nah, ini bisa ngarahin teman-teman nih. Silakan. Kayaknya ada di chat box tuh, Bu. Iya, ada dari Bu Lindsay. Keren banget pembelajarannya malam ini. Oke. Ini kayaknya harus dikupas satu-satu nih ya, kayaknya Mbak Ovi. Betul. Love juga Kak Lindsay. Oke. Atau ada mungkin yang teman-teman bisa sharing gitu ya pengalaman ketika mungkin tadi menyatakan bahwa dirinya itu tidak jadi diri sendiri nih gitu. Nah, nanti di tahap apa nih yang sebenarnya itu akan mengena banget buat teman-teman di bab mana nih gitu. Dari
berapa bab tadi ya? Babnya ada 9. Ada 9 bab di situ. Mm-mm. Oke. Mbak Ovi udah bedah buku belum ya Mbak Ovi? Belum nih. Oh, belum. Oh, oke. Iya, masih promo-promo gini dulu, Bu. Oke, sip, sip, sip. Ya, mudah-mudahan ada yang terkoneksi ya buat teman-teman untuk bukunya ini gitu ya. Dan tadi menarik ketika Mbak Ovi mengatakan banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka dan itu Ya, sebenarnya adalah proses ya. Jadi Mbak Ovi betul. sempat memunculkan satu pertanyaan ini sebenarnya panduan. Jadi proses coaching itu sebenarnya kita tuh banyak ditanya. Jadi kalau ada orang yang mungkin sebel, kok aku coaching atau konseling banyak ditanya, kok aku suruh mikir-mikir sendiri ya gitu. Sebenarnya bukan ke arah situ gitu. Karena kita sebagai coach itu percaya teman-teman tuh punya resources di dalam dirinya gitu. Tapi kadang ketika tidak terpantik dengan pertanyaan tuh nggak kepikir aja gitu. Justru dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka membuat kita juga jadi lebih reflektif ya. Apa sih yang Betul ada di banget. dalam diri kita? Mm-mm. Itu. Jadi itu ngebantu banget pertanyaan-pertanyaan karena seringkali kita denial sama diri sendiri ya. Iya, betul banget, betul banget. Ini kayaknya di sini juga ada beberapa coach ya. Tadi ada yang bilang seharian ini mengcoaching 5 orang. Nah, itu Oh, biasanya para bisa tuh. coach nih butuh tuh list pertanyaan dong gitu kan untuk menginspirasi ya gitu. Nah, selain list pertanyaan juga ada case-case-nya gitu. Bagaimana proses percakapan coaching itu berlangsung dan di mana titik aha momennya yang terjadi gitu. Terkadang aha moment itu tidak harus sesuatu yang dari yang tadinya males cari kerja terus jadi cari kerja, tidak harus sesuatu yang spektakuler banget, penemuan inovasi gitu tidak harus. Tapi bisa jadi ada tercerahkan dalam setitik di dalam hatinya dia yang tadinya dia rasa berat terus mulai agak ringan nih, itu sudah disebut dengan aha moment. Nah, di situ ada studi case-nya juga yang diterangkan kayak gitu. Jadi buku ini sebenarnya bukan hanya untuk apa ya, untuk membantu diri secara personal, tetapi sebenarnya juga bisa ngebantu untuk profesional, untuk orang-orang yang Betul butuh ya. banget ya. Dan ini juga bisa menjadi panduan untuk ini ya, apa namanya, para leader gitu. Nah, apalagi kita kan leader-leader yang berinteraksi dengan Gen Z ya. Gen Z itu kan nggak bisa diinstruksi seperti kami-kami dulu gitu ya. Kalau kami-kami dulu instruksi-instruksi ya gitu. Kan harus interaksi yang artinya keterampilan kita menyampaikan, menggali dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan pertanyaan terbuka itu sangat penting gitu. Menahan diri untuk tidak memberikan arahan tapi diawali dengan bertanya, kemudian empati terhadap bawahan kita itu sangat penting. Jadi ini pas juga untuk para leader. Para ibu juga cocok banget. Saya terapkan juga untuk anak saya. Anak saya yang pertama itu menetapkan dirinya super introvert lah gitu ya. Nah, tapi kalau di rumah cerewetnya minta ampun gitu. Kalau di luar dia pasang ini nih pasang ekspresi introvertnya dia. Nah, itu saya harus punya skill coaching untuk bisa ngobrol sama anak saya ini dan memang memberikan progres yang baik gitu. Saya bayangkan kalau misalnya saya nggak belajar coaching, itu nggak tahu deh jadinya seperti apa proses komunikasi saya dengan anak. Gitu teman-teman sekalian. Jadi di sini kalau ada yang ingin belajar coaching atau yang sudah mendalami coaching, ini bisa menjadi salah satu perspektif gitu, perspektif yang lain lah, pengayaan. Oke. Oke, sambil teman-teman mungkin sambil memikirkan kalau ada pertanyaan, saya ada beberapa informasi eh, sebelumnya gitu ya. Mbak Ovi bisa nah gantian aku gitu. Nah, jadi teman-teman dari prosesnya tadi kan Mbak Ovi sebenarnya sempat mengenalkan gitu ya terkait dengan tools points of view. Itu merupakan salah satu tools yang bisa digunakan untuk coaching juga gitu ya. Jadi kalau tadi sebenarnya teman-teman berproses itu masih eh, sedikit sekali. Kalau mau dilanjutin itu bisa. Misalnya ketika tadi teman-teman mengeksplorasi dari wajah gitu ya. Apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rasakan, bagaimana
orang yang ada di foto itu bernafas, kira-kira apa korelasinya dengan diri teman-teman kenapa teman-teman merasa itu relate banget dengan diri teman-teman. Nah, ini merupakan tools yang bisa kita gunakan untuk sesi coaching, baik untuk personal maupun juga profesional. Gitu, karena kalau kita berhadapan dengan generasi-generasi sekarang, foto itu sangat relate. Nah, ini akan ngebantu sekali untuk mereka juga akhirnya mendapatkan pemahaman dengan diri sendiri atau mereka jauh-jauh lebih terbuka. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki tools tersebut, bisa connect dengan Putri namanya, ada tim kami yang namanya Putri, di situ ada nomornya. Nah, teman-teman bisa kontak saja. Lalu kemudian akan dikenalkan ada beberapa tools yang dimiliki oleh Points of View dan teman-teman lebih butuh yang mana, nanti akan dibantu diarahkan oleh Putri. Gitu. Lalu mengingatkan kembali untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang tools Points of View dan mendapatkan sertifikasinya, ada jadwal di bulan Mei tanggal 17 dan 24, tapi di 2 kota yang berbeda. Nah, teman-teman lebih dekat yang mana nih, Surabaya atau Jakarta? Jadi ada 2 peluang di sana. Nah, yang terakhir, teman-teman, khusus malam hari ini, buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ada buku gitu ya, yang kalau teman-teman beli secara bundles gitu, teman-teman akan dapetin harga yang pertama pasti lebih murah karena bundles, plus dapat bonusnya lagi. Jadi itu buku-buku terkait dengan coaching. Jadi ada coaching journey, lalu kemudian 7 empowering coaching framework. Nah, di dalamnya ini terdiri dari beberapa framework, baik itu digunakan untuk company, untuk kepentingan korporasi gitu ya, ataupun juga untuk family. Jadi ada variasinya di situ terkait dengan framework coaching yang bisa digunakan. Nah, itu nanti cara mainnya seperti apa? Nah, cara mainnya juga bisa menggunakan dengan tools yang ada. Nah, itu menarik banget kalau teman-teman kepingin mempelajari terlebih dahulu, misalnya, saya masih ragu nih kalau mau beli toolsnya kepake atau enggak. Nah, bisa beli bukunya dulu, sehingga dapat gambarannya, plus teman-teman akan mendapatkan satu buku one-on-one tentang pertanyaan coaching, gitu ya. Pertanyaan kunci. Karena ternyata coaching itu tugasnya 30% itu adalah bertanya gitu ya, sisanya memikirkan pertanyaan lebih lanjut gitu. Jadi memang sifatnya ini hanya bertanya terus, tapi bagaimana menciptakan pertanyaan yang tepat kita kayaknya juga perlu belajar. Nah, jadi silakan teman-teman yang mau memiliki buku ini, teman-teman bisa terkoneksi dengan Mbak Ayuli di nomor yang ada atau teman-teman boleh scan barcode-nya gitu. So, itu teman-teman, adakah yang mau disampaikan atau mau ditanyakan boleh? Oke, nah jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau nanti terkoneksi dengan Mbak Ovi, bisa langsung buka di IG, gitu ya. Lalu kemudian bisa di-follow IG-nya Mbak Ovi atau bisa japrian langsung dengan Mbak Ovi gitu ya, rasanya lebih mantap gitu ya dengan Mbak Ovi langsung gitu. Dapat ini ada yang komen nih, Mbak Ovi. Belum ada pertanyaan, tapi salfok sama cara penyampaian Mbak Ovi yang runut banget. Sama seperti framework di bukunya. Wah. Terima kasih Kak Ina. Oke. So, itu teman-teman, kalau malam hari ini mungkin masih perlu mencerna dulu, memproses dulu, nggak apa-apa. Tapi tadi sudah disampaikan ada IG-nya Mbak Ovi yang teman-teman bisa chat lebih lanjut, ngobrol lebih lanjut gitu ya. Sehingga apa namanya, kita masih bisa tetap terkoneksi gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa kontak langsung dengan Mbak Ovi. Oke. Baik. Oh, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banget buat Mbak Ovi yang udah menyampaikan materinya sangat runut, sangat daging gitu ya, dan bikin orang penasaran gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pastikan kita akan hadir lagi bulan depan dengan tema yang berbeda dan ajak teman-teman yang lain karena Sinergia Coaching Center memberikan forum pembelajaran ini secara gratis
buat teman-teman semua gitu ya. Untuk sama-sama kita juga bertumbuh dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi buat diri kita sendiri maupun buat orang-orang di sekeliling kita. Oke. So, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, terutama yang di wilayah waktu Indonesia bagian tengah gitu ya. Sudah larut malam sekali. Selamat istirahat semuanya. Terima Thank you, Terima kasih. kasih selamat semuanya. malam. Makasih Kak Ika Terima udah check out kasih. bukunya. Mari, Terima kasih. selamat malam. Selamat Terima berakhir kasih. pekan. Happy Happy weekend. weekend. Mari Bu Mariati Oh, undur thank you diri Mbak Om dulu. ya. Mari semuanya. Terima kasih semuanya. Wah, ada yang mau pesen tuh Mbak Omi. Kak Diki bisa ini kasih ininya alamatnya atau nomor handphonenya untuk nanti bisa saya teruskan ke Mbak Oki. Oke, thank you Kak Diki, Kak Bia. Saya teruskan ke Mbak Oki ya.